Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi MSDM ya, mata kuliah MSDM. Saat ini pertemuan yang ketujuh, yaitu mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Meliputi materi-materinya adalah pengertian, konsep, perencanaan, dan pengembangan. Pada saat kita kecil, biasanya kita kan ditanya, apa cita-cita kalian? Apa cita-cita kamu, nak? Jawabannya biasanya jadi dokter, pilot, penyanyi. Terus kemungkinan beranjak dewasa akan berubah lagi, mungkin jadi olahragawan, model, pemusik, atau ketika waktu bekerja pun juga kadang beda. Ada perbedaan, tidak selalu sama. Kalau kebanyakan waktu kecil ada dokter, waktu remaja itu ada perkembangan melalui hobinya. Terus kemudian pada saat dewasa diupayakan untuk pilihan karirnya menjadi kenyataan sesuai dengan lapangan kerja yang ada dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk definisi sendiri, saya pakai ahli dari definisi Handoko. Konsep karir sendiri adalah sebagai pedoman seorang dalam memilih karirnya. Konsep tersebut antara lain sebagai berikut, yang berada dalam jurnal Dian Putri Merdekawati dan Ardiani Ika Sustiawati 2010, mengutip buku Kunartina 2003, yaitu posisi yang dipegang individu dalam suatu jabatan di setiap perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah dalam kaitannya dengan mobilitas dalam suatu organisasi. Yang ketiga, tingkat kemapanan, tingkat kehidupan seseorang setelah mencapai tingkat umur tertentu yang ditandai dengan penampilan dan gaya hidup seseorang. Tahapan-tahapan karir. Dalam pengembangan suatu karir terdapat tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang. Yang pertama adalah tahapan pilihan karir, tahapan karir awal, tahapan karir pertengahan, dan tahapan karir akhir atau pensiun. Jadi di sini penjelasannya kebanyakan di luar dari slide, karena saya akan menjelaskan dari sudut pandang ahli lainnya, dan keduanya saling melengkapi. Kemudian perencanaan karir. Berdasarkan jurnal Nurmasari tahun 2015, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Karir adalah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Orang yang mengejar karir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu secara mendalam. Pada satu waktu, mengidentifikasikan dengan satu pengusaha sudah cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut. Sekarang batasan antara karir individual sebagaimana dipandang oleh organisasi dan karir sebagaimana dipandang oleh si individual menjadi sangat penting. Perencanaan karir sendiri adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seseorang anggota organisasi sebagai perorangan untuk dapat meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya.
Ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan, perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Pengembangan karir sendiri. Pengembangan karir karyawan adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Dengan pengembangan tersebut tercakup pengertian bahwa perusahaan dan manajer SDM tersebut telah menyusun perencanaan sebelumnya tentang cara-cara yang perlu dilakukan untuk mengembangkan karir karyawan selama ia bekerja. Ini menurut Dr. M. Kadarisman 2012 dalam Syaidam 2000 halaman 553. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir menurut Rifai 2005 halaman 290 untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi dan di masa yang akan datang maupun saat ini. Di dalam pengembangan karyawan ya, dalam perusahaan itu ada manajer. Dalam manajer itu memiliki peran dalam pengembangan karyawan, yaitu sebagai pembimbing, penilai, penasihat, dan agen rekomendasi. Jadi kalau kerjanya bagus, kemungkinan besar akan mendapatkan kenaikan jabatan. Kemudian ini merupakan uraian-uraian pengelolaan perencanaan karir, langkah-langkah yang ditempuh, cara menilai diri sendiri. Ini tolong dipelajari ya semuanya. Dibaca benar-benar karena Iqra, kita harus suka membaca. Manfaatnya juga langkah-langkah perencanaan karir itu ya, tadi menilai diri sendiri, menetapkan tujuan karir, menyiapkan rencana-rencana, melaksanakan rencana-rencana gitu. Oke, kalau ada yang belum paham silahkan bisa japri saya secara pribadi, kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Itu ada yang pertanyaan, jawaban seperti biasa di komen, tetap dilengkapi dengan nama, NPM, kelas. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap beretika. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.